Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam Inspirasi Rohani edisi hari Kamis 11 November 2021. Peringatan wajib Santo Martinus dari Tours. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 20 sampai dengan 25. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini, atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu melihat satu daripada hari Anak Manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat, ia ada di sana. Lihat, ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya Anak Manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan-bacaan pada hari ini berbicara mengenai dua hal yang berbeda, tetapi memiliki ciri yang hampir sama. Kitab Kebijaksanaan menggambarkan suatu pantulan cahaya kekal sebagai gambaran kebaikan Allah yang tak akan terkalahkan oleh kejahatan. Sedangkan dalam Injil Lukas hari ini berbicara tentang kerajaan Allah yang tanpa tanda-tanda lahiriah dan tak terlihat, namun hadir dalam kehidupan nyata umat manusia. Keduanya hendak menggambarkan keagungan Tuhan di hadapan ciptaannya. Dalam artian, kebijaksanaan merupakan sikap dan tindakan yang diharapkan dari seseorang dalam menentukan suatu keputusan, terutama hal yang berkaitan dengan kehidupan banyak orang, seperti para pemimpin yang menjadi pengambil keputusan. Dengan demikian, kebijaksanaan merupakan suatu kebaikan yang mesti dimiliki oleh semua orang dalam mewujudkan kerajaan Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, meskipun kerajaan Allah itu tak kelihatan, namun hadir dalam kehidupan kita sebagai umat beriman. Oleh karena itu, sebagai warga kerajaan Allah itu, di mana semua orang hidup dalam damai, meskipun berbeda latar belakang, kita hidup saling menghargai sesama sebagai ciptaan Tuhan dan hidup saling mencintai. Jangan membayangkan kerajaan itu akan datang nanti pada hari kiamat. Kerajaan Allah itu sudah mulai sekarang di dunia ini. Sebab kerajaan itu telah hadir di tengah-tengah kita dan secara penuh dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus mengatakan hal berbeda. Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu. Kerajaan Allah adalah diri Allah yang meraja di tengah kita. Tetapi kita tidak menyadari, kita tidak mengetahuinya, dan bahkan tidak mengenalnya. Sebab apa? Sebab Tuhan Sang Raja harus menderita sengsara dan wafat di salib
karena ditolak oleh bangsanya sendiri. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mewujudkan kerajaan Allah ini di masyarakat kita masing-masing dengan menunjukkan sikap peduli terhadap sesama ciptaan Tuhan. Di tengah dunia ini, kita memiliki banyak kesempatan untuk mewujudkan kerajaan Allah. Banyak orang di sekitar kita yang membutuhkan sentuhan tangan kita untuk tetap bertahan hidup, dan banyak pihak yang konflik membutuhkan kebijaksanaan kita untuk berdamai. Maka, jadilah pribadi yang bijak dalam hidup di dunia ini, karena kita adalah bagian dari kerajaan Allah itu sendiri. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, melalui Yesus Putramu, Engkau menyampaikan rencanamu mengenai kami manusia. Kami mohon, ajarilah kami bijaksana, sanggup memahami kehidupan-Mu dan menghayati dalam hidup kami sehari-hari. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin.